siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Amin. Ini cerita terbaru saya ya. Langsung saja kita ke ceritanya. Episode pertama. Prolog. Hidup adalah sebuah misteri yang tidak bisa kita pahami. Begitu juga dengan dunia gaib. Ada yang mengatakan kalau jarak antara dunia nyata dan dunia gaib hanya sekedip mata. Tabirnya setipis kulit bawang. Hantu atau yang biasa kita sebut setan atau makhluk gaib, mereka selalu ada di sekitar kita. Bahkan mereka menempati tempat-tempat tertentu dan bisa jadi kita serumah dengan mereka. Bahkan selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Atau mungkin bisa jadi mereka sedang di samping Anda untuk membaca cerita ini. Tapi yang pasti hantu atau setan sangat menyukai tempat-tempat kotor. Baik itu lingkungan yang kotor ataupun hati yang kotor. Tapi tidak semua makhluk gaib seperti itu. Seperti halnya yang terjadi di rumah Pak Bodong. Sosok pocong ikut menghuni rumahnya. Bahkan bukan hanya si pocong, ada tuyul, kuntilanak, dan juga ada arwah dua orang gadis yang mati bunuh diri. Keluarga Pak Bodong baru menempati rumah mereka sekitar 1 bulan yang lalu. Dan rumah itu dia dibeli dengan sangat murah, dan Pak Bodong tidak pernah menyadari kalau rumahnya tersebut banyak dihuni oleh makhluk astral. Istri Pak Bodong adalah ibu rumah tangga sejati. Tetangga di tempat yang lama dia tinggal biasa memanggilnya Bu Bot. Tingginya sekitar 165 cm dengan berat badan 65 kg. Mereka mempunyai 2 orang anak. Putra Bodong, anak pertama usia 25 tahun. Wajah sedang-sedang saja, pekerjaan ganggu bini tetangga alias pengangguran. Sedang anak yang kedua namanya Putri Bodong. Usia 21 tahun, rambut panjang hitam dan berkilau. Sekitar setahun yang lalu, sebelum Pak Bodong menempati rumah barunya, rumah itu ditinggal penghuni lamanya begitu saja, karena si kepala keluarga pindah tugas ke luar negeri. Intinya itu. Dan sejak saat itu, rumah tersebut kosong, dan pemiliknya tidak ada niat untuk menyewakannya. Mereka hanya ingin langsung menjualnya. 2 hari setelah rumah itu ditinggal penghuninya, di malam harinya seorang pemuda yang lagi mabuk berjalan melewati depan rumah itu. Tapi karena kondisinya yang sudah mabuk parah, pria itu kehilangan keseimbangan sehingga kakinya kesandung kaki sendiri. Tubuhnya langsung jatuh ke selokan dengan posisi kepala lebih dulu membentur dinding selokan. Si pemuda langsung tidak sadarkan diri. Dari kepalanya terlalu banyak keluar darah, sedangkan kondisi jalanan cukup sepi. Jadi innalillahilah pemuda tersebut karena tidak ada yang menolongnya. Keesokan harinya, pria itu ditemukan warga. Dari dompetnya, para warga bisa menemukan alamat rumah pemuda itu. Dan hari itu juga si pemuda dimakamkan. Sedangkan arwahnya masih tinggal di depan rumah, tempat dia mengalami kecelakaan dalam bentuk pocong. Sejak saat itu, si pocong menempati rumah kosong tersebut. Setiap hari, pocong selalu berdiri di sisi jendela rumah tersebut dan menatap ke arah luar rumah. Kesepian telah membuat hatinya sedih. Tidak ada bedanya waktu dia masih hidup. Setelah kematiannya pun masih tetap begitu saja, kesepian dan telantar. Pukul 12 malam, pocong keluar rumah untuk jalan-jalan. Mungkin dengan jalan-jalan malam, suasana hatinya bisa terhibur. Ketika melewati jalanan sepi, pocong geleng-geleng kepala saat melihat seorang banci tengah asik bersenda gurau dengan calon pelanggannya di balik pohon mahoni. Tergerak hati si pocong untuk mengerjai mereka. Karena posisi mereka saling berpelukan, si pocong pun berdiri di belakang calon pasangan si banci, kemudian membuat dirinya agar terlihat si banci. Melihat penampakan si pocong, si banci hanya melongo dan kemudian langsung pingsan. Melihat si banci pingsan, tiba-tiba calon pasangannya tertawa. Pingsan gak kamu setelah tahu kalau aku mantanmu? Ujar pasangan si banci, yang ternyata adalah wanita tomboy. Ternyata saat mereka berpelukan tadi, dan bersamaan dengan penampakan si pocong,
Si Tomboy membisikkan sesuatu. Karena itu si Tomboy mengira kalau si Bencong pingsan karena informasi yang dibisikkannya. Si Tomboy pun pergi dengan senyum kemenangan meninggalkan si Bencong yang sedang pingsan. Sedangkan si Pocong gantian melongo melihat keajaiban tersebut. Setelah lepas dari rasa takjubnya melihat keajaiban aneh itu, Pocong pun meninggalkan si Panci yang sedang pingsan. Dan Pocong kembali meneruskan lompat-lompatnya membelah kesunyian malam, berharap rasa sepinya mendapatkan obat. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih.